Aromanya wangi, rasanya enak. Tapi semua yang beli pasti mimpi buruk malam itu. Malam mulai turun di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menerangi gang-gang sempit yang mulai sunyi. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma masakan dari rumah-rumah yang masih menyala lampunya. Namun ada satu aroma yang selalu muncul setelah jam 10 malam. Aroma nasi goreng yang aneh. Bukan seperti nasi goreng biasa, tapi lebih harum, lebih menggoda, dan entah mengapa, menyimpan rasa takut di ujung hidung siapapun yang menciumnya. Aroma itu milik seorang penjual yang tidak biasa. Warga menyebutnya Pak Dirman, meski tidak ada yang benar-benar tahu nama aslinya. Pak Dirman adalah sosok yang hanya muncul setelah malam larut. Ia mendorong gerobak nasi goreng kayu tua yang sudah lapuk, dengan roda yang berderit setiap kali berputar. Di atas gerobaknya, tergantung lampu minyak kecil yang redup, kadang berkelap-kelip seolah akan padam. Setiap kali ia lewat, terdengar suara lonceng kecil bergemerincing. Suara itu selalu datang lebih dulu sebelum wujudnya terlihat, seperti suara kematian yang memberi peringatan. Warga sudah terbiasa mendengarnya, dan mereka yang penasaran akan keluar rumah untuk membeli nasi gorengnya, yang katanya punya rasa yang tidak pernah bisa dilupakan. Bukan hanya lezat, tapi seperti membangkitkan memori yang tidak pernah ada. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Raka terbangun dari tidurnya. Ibunya, Bulina, sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar langkah kaki kecil berjalan di lantai ubin. Raka berdiri kaku di depan jendela ruang tamu. "Raka, kamu kenapa, nak?" tanya Bulina. Anak itu tak menjawab, hanya menatap keluar jendela dengan mata yang terbuka lebar, seperti sedang melihat sesuatu atau seseorang. "Pak Dirman manggil aku, Bu," bisiknya pelan. Bulina merinding seketika. "Siapa, nak?" "Pak Dirman, katanya aku belum bayar semalam." Bulina langsung mendekat dan memeluk anaknya. Ketika ia menoleh keluar jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong yang diterangi cahaya lampu jalan yang kuning pucat. Tapi dia mencium bau yang sangat kuat. Bau nasi goreng yang baru ditumis, bercampur dengan bau tanah basah. Desas-desus mulai menyebar. Banyak warga yang melaporkan kejadian aneh. Ada yang mendengar suara lonceng. Meski jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Ada juga yang mendengar suara ketukan pelan di depan pintu. Tapi saat dibuka tidak ada siapapun. Hanya sisa aroma gosong dan minyak goreng. Salah satu warga, Pak Heru, bersumpah melihat gerobak Pak Dirman berhenti tepat di depan rumahnya. Tapi tidak ada orang di belakang gerobak itu. "Lalu, siapa yang dorong gerobaknya?" tanya Pak Heru gemetar saat bercerita di warung kopi. Tidak ada yang bisa menjawab. Yang pasti nasi goreng Pak Dirman terlalu lezat untuk dihindari. Warga tetap membelinya, karena rasa lapar bisa mengalahkan rasa takut. Pak Dirman sendiri jarang berbicara. Jika ada yang menanyakan kenapa ia selalu muncul malam hari, ia hanya tersenyum, menunduk, lalu berkata dengan suara serak, "Kalau siang, saya sibuk." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh, karena senyuman Pak Dirman adalah senyum yang menakutkan. Senyum yang tidak menyentuh matanya. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon katanya, ada satu menu yang tidak pernah ditanyakan, nasi goreng spesial. Hanya orang tertentu yang pernah ditawari langsung oleh Pak Dirman. Dan mereka yang pernah memesannya tidak pernah sama lagi. Di ujung gang RT 04, seorang remaja bernama Doni mulai tertarik. Ia mendengar semua cerita itu dari teman-temannya. Tapi ia tidak percaya hal mistis. Ia berpikir semua itu cuma bumbu cerita warga iseng. Doni suka mengulik hal-hal misteri. Ia bahkan punya akun YouTube kecil bertema horor. Jadi malam itu, ia menyiapkan kameranya dan bersiap menunggu gerobak Pak Dirman lewat. Ia duduk di teras rumahnya, membawa tripod kecil dan minuman energi. Jam menunjukkan 10 malam. Tidak ada suara. Jalan sepi, tapi hawa terasa mulai dingin. Jam 10:30 malam, angin bertiup pelan. Lalu terdengar suara kecil dari ujung jalan. Doni langsung memasang kamera.
Detak jantungnya naik. Dari balik kabut tipis, gerobak tua muncul perlahan. Lampu minyaknya berkedip. Pak Dirman tampak seperti biasa. Topi lusuh, wajah keriput, mata kosong. Doni berdiri dan menyapa, "Pak, saya pesan nasi goreng ya." Pak Dirman hanya menatapnya, lalu bertanya pelan, Biasa atau spesial? Doni agak terkejut saat Pak Dirman menawarkan pilihan. Biasa atau spesial? Itu pertama kalinya ia mendengar penjual nasi goreng bertanya seperti itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, Doni menjawab sambil tertawa kecil. Spesial aja, Pak. Sekali-kali. Pak Dirman menunduk, lalu tersenyum samar. Ia mulai menyiapkan masakan. Wajan tua diletakkan di atas api kecil. Minyak mendesis. Ia memasukkan bawang, cabai, lalu nasi. Tapi Doni merasa ada yang aneh. Aromanya berbeda, lebih tajam, lebih menusuk hidung, dan samar-samar tercium bau yang tidak biasa, seperti daging mentah. Tapi Doni mengabaikannya. Ia tetap merekam dengan kameranya. Ini akan jadi konten horor viral, pikirnya. Kamera terus merekam gerobak, tangan keriput Pak Dirman yang mengaduk nasi, dan uap panas yang keluar dari wajan. Tapi saat ia menoleh ke layar kameranya, tampilan videonya goyang dan gelap. Seperti ada gangguan, padahal pandangan matanya sendiri jelas. Setelah selesai, Pak Dirman membungkus nasi goreng itu dengan kertas coklat yang berminyak. Ia menyerahkan bungkus itu kepada Doni tanpa berkata apa-apa. Doni memberikan uang, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya tatapan mata kosong dari wajah yang seperti sudah lelah hidup. Doni kembali ke rumah. Ia membuka nasi goreng itu di meja makan, langsung menyalakan lampu dapur. Ia penasaran. Dan jujur saja, nasi goreng itu terlihat sangat menggoda. Warna coklat keemasan, potongan daging besar, aromanya menggugah selera, tapi tetap ada aroma samar yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia mulai menyendok, sendoknya tersangkut sesuatu. Bukan tulang, tapi sesuatu yang panjang, halus, dan lengket. Doni menariknya pelan. Satu helai rambut panjang, hitam, kusut, basah. Doni bergidik. Rambut itu sangat panjang, seperti bukan milik manusia normal. Ia mengumpat pelan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia hampir saja membuang makanannya. Tapi rasa lapar mengalahkan rasa curiga. Dan nasi goreng itu rasanya benar-benar enak. Terlalu enak. Malam itu Doni tidur dengan perut kenyang dan pikiran campur aduk. Ia mengisi baterai kamera dan berencana mengedit videonya esok pagi. Tapi di tengah malam, ia bermimpi. Ia berada di dapur rumahnya sendiri, tapi lampu mati. Semuanya gelap, dingin. Lantai terasa lengket di kakinya. Lalu, dari sudut ruangan, muncul seorang wanita. Ia duduk di lantai. Rambutnya menutupi wajahnya. Bahunya gemetar. Wanita itu menangis. Tangisnya dalam, pelan, dan sakit. Tangannya terluka, bajunya kotor, matanya mengalirkan darah. Dengan suara bergetar, wanita itu berkata, "Jangan dimakan, itu bukan untukmu." Doni terbangun dengan nafas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Di luar jendela, jam menunjukkan pukul 03.15. Ia duduk, menyalakan lampu, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia memeriksa kameranya, video rekamannya hilang. Filenya ada, tapi isinya hanya suara lonceng berulang-ulang. Besok paginya, Doni tidak masuk sekolah. Ibunya menemukannya duduk diam di lantai kamarnya, memandangi dinding kosong. Tangannya gemetar, matanya kosong, dan yang lebih menyeramkan, ia terus menggumam. Spesial. Dagingnya empuk banget. Empuk. Ibunya panik dan langsung memanggil tetangga. Doni dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter tidak bisa menemukan gangguan fisik apapun, hanya trauma dan tekanan mental mendalam. Beberapa hari berlalu. Doni tidak bicara apa-apa, selain soal spesial. Ia menolak makan apapun, kecuali nasi goreng. Saat berita Doni menyebar, warga mulai menghubungkan semuanya. Ternyata, bukan hanya Doni. Dalam 2 minggu terakhir,
5 orang warga RT 04 dan RT 05 juga menghilang. Semuanya terakhir terlihat setelah membeli nasi goreng malam hari. Warga mulai takut. Beberapa keluarga pindah. Anak-anak dilarang keluar malam. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Siapa sebenarnya Pak Dirman? Dan dari mana dia berasal? Salah satu ketua RT mencoba menelusuri asalnya. Ia bertanya ke kelurahan, membuka data penduduk, bahkan bertanya ke penjual kaki lima lain. Tapi tidak ada yang mengenal nama Dirman. Tidak ada rumah atas nama itu. Tidak ada KTP. Tidak ada jejak. Ia seperti tidak pernah ada. Atau lebih tepatnya, ia sudah lama mati. Suatu malam, CCTV gang menangkap rekaman aneh. Seorang pemuda, teman Doni, terlihat berjalan mengikuti gerobak Pak Dirman dari jauh. Ia ingin membuktikan cerita ini hanya hoax. Tapi dalam rekaman itu, pemuda tersebut masuk ke tikungan gang sempit dan tidak pernah muncul lagi di kamera berikutnya. Seolah ia menghilang, seolah ditelan kegelapan gang itu. Ketika warga datang pagi harinya, tak ada satu jejak pun. Hanya jejak roda gerobak yang samar di tanah basah. Kisah Doni menjadi bahan pembicaraan. Malam itu, warga berkumpul di musala kecil kampung. Ketegangan menggantung di udara. Seminggu terakhir, 2 orang lagi menghilang. Total, 7 orang hilang setelah membeli nasi goreng Pak Dirman. Dan semuanya tidak pernah ditemukan. Ustadz Ramli datang dengan sorban dan kitab suci. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tapi kejadian ini sudah melewati batas logika. Ia bilang, kalau ini bukan manusia, kita hadapi seperti menghadapi jin. Jangan takut, kita pakai ayat-ayat Allah. Beberapa warga ikut berjaga malam itu. Mereka berdiri di ujung jalan, membawa senter, kamera, dan niat baik. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Udara mulai dingin, angin mati, sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara kecil yang mulai mendekat. Gerobak itu muncul dari balik kabut. Lampu minyak menyala redup. Roda kayunya menggores jalan. Di belakangnya, Pak Dirman mendorong perlahan. Wajahnya seperti biasa, kosong. Tapi matanya, gelap, terlalu gelap. Seperti 2 lubang tak berdasar. Ustadz Ramli berdiri di tengah jalan, mengangkat tangannya, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara doanya menggema di gang sempit. Gerobak Pak Dirman berhenti. Tapi ia tidak lari, tidak juga marah. Ia hanya tersenyum, pelan, dan berkata dengan suara serak. Kalian semua masih punya utang padaku. Tiba-tiba, gerobak itu bergetar. Dari sela-sela kayu yang lapuk, menetes cairan merah. Warga yang melihat dari dekat berseru panik. Cairan itu seperti darah, panas dan kental. Lalu, dari dalam gerobak terdengar suara. Tolong, aku masih hidup. Jeritan wanita, jeritan anak kecil, jeritan pria tua. Semua bersatu menjadi paduan suara neraka. Warga mundur ketakutan, tapi Ustadz Ramli terus membaca doa. Suaranya semakin keras, sampai gerobak itu mulai membakar diri sendiri. Api menyala tiba-tiba, tapi anehnya, api itu tidak panas. Justru membuat udara sekitar menjadi lebih dingin. Api biru itu melahap seluruh gerobak. Pak Dirman berdiri diam. Tubuhnya mulai mengelupas. Wajahnya terbelah perlahan seperti topeng yang retak. Dan dari balik kulit tuanya, muncul wajah lain. Wajah yang membusuk. Wajah yang setengah hancur. Mata hitam kosong. Lidah menjulur panjang. Dengan suara berat seperti dari dasar sumur, ia berteriak. Kalian makan dagingku. Kalian lupakan aku, tapi aku belum selesai. Dan dalam sekejap, semua lampu padam. Warga berteriak. Senter mati. Lonceng berbunyi keras berulang-ulang. Lalu, sunyi. Pagi harinya, warga menemukan jalan itu kosong. Tidak ada gerobak. Tidak ada Pak Dirman. Tidak ada bekas api. Yang tersisa hanyalah noda darah hitam membentuk jejak roda yang mengarah ke selokan. Dan di tengah jalan ditemukan sebuah bungkus nasi goreng.
Kertasnya berminyak, masih hangat. Tapi saat dibuka, isinya bukan nasi, melainkan jari manusia. Setelah kejadian malam itu, Ustaz Ramli menghilang, tak pernah pulang. Kamera warga rusak, file rekaman hilang, warga memilih diam. Banyak yang pindah rumah, RT 04 dan RT 05 menjadi kosong dan gelap. Tak ada lagi yang berani keluar malam, tapi beberapa orang masih mendengar suara lonceng di kejauhan. Terutama jika mereka punya utang. Entah utang uang, utang janji, atau utang darah. Doni, remaja yang dulu memesan nasi goreng spesial, sekarang tinggal di rumah sakit jiwa. Ia duduk di pojok ruangan, berbicara sendiri. Menulis kata spesial berulang-ulang di dinding. Dan saat malam tiba, ia tertawa sambil berkata, "Spesial, dagingnya empuk banget." Hingga hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Dirman. Ada yang bilang dia dulu adalah tukang nasi goreng yang dibunuh secara keji. Dagingnya dipotong-potong dan dikubur di dekat selokan belakang gang. Ada juga yang percaya dia adalah makhluk yang dikutuk karena pernah membuat masakan dari mayat manusia saat perang dulu. Tapi satu hal yang pasti, jika kau sedang berjalan malam dan mencium aroma nasi goreng dari arah yang tidak masuk akal, lalu mendengar suara lonceng kecil yang berbunyi di tengah kabut, maka berhentilah, tutup mata, dan jangan pernah menjawab suara itu yang akan bertanya, "Nasi goreng biasa atau spesial?" Sejak malam itu, gerobak Pak Dirman tak pernah ditemukan lagi. Tapi beberapa warga bersumpah masih mencium bau nasi goreng di gang itu. Tepat jam 2 pagi, kalau kamu lewat sana, jangan pernah berhenti, jangan pernah menoleh.